قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Allah bisa melanjutkan kembali bahasan kita dari pembahasan kitab tauhid untuk menguatkan tauhid kita dan memahami manakah perkara-perkara yang termasuk dalam keimanan yang benar dan manakah perkara-perkara yang termasuk dalam kesyirikan. Untuk kesempatan kali ini kita kaji lagi dari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah kita mempelajari tentang masalah doa, terus isti'adzah dan istighosah terakhir, kali ini kita masuk bab 15, batilnya sesembahan selain Allah. Batilnya sesembahan selain Allah. Baik, silahkan dibaca dulu ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, langsung arti. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Baik, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 191 sampai 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasraw wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu yukhlaqun, itu malah diciptakan, atau berhala-berhala itu malah dibuat. Wala yastati'una lahum nasra, berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, dan juga berhala-berhala itu untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa menolong. Ya, menolong diri mereka sendiri pun tidak bisa. Bapak ibu sekalian, kalau kita bahas sebelum-sebelumnya itu ada disinggung tentang dari awal masalah-masalah syirik yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada situ tentang masalah jimat-jimat. Jimat sudah apa belum? Sudah. Lalu ada lagi tentang ruqyah. Ada di situ ada jampi-jampi yang bernilai syirik. Ada lagi minta tolong. Ada bentuknya berdoa kepada selain Allah. Ada di situ isti'anah atau minta tolong secara umum kepada selain Allah. Ini minta tolong yang bernilai ibadah.
Ada juga isti'adzah, meminta perlindungan. Meminta perlindungan yang dimaksud yaitu ketika sebelum dapat bala, bencana atau musibah, kita minta tolong kepada makhluk. Itu namanya isti'adzah. Kemudian ada juga di situ istighosah. Istighosah maksudnya apa? Minta tolong ketika musibah itu sudah turun. Nah sekarang Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin tunjukkan dengan bab ini bahwasanya sesembahan selain Allah, baik itu malaikat, ada para nabi dan orang soleh ataupun berhala, mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, bahkan untuk diri mereka sendiri. Berarti di sini disebutkan kelemahan yang disembah selain Allah. Jadi tujuan bab ini dibahas, bisa dicatat. Tujuan bab ini dibahas untuk menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah. Untuk menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Dan ini suatu tanda lemah. Bagaimana kalau kita itu semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Allah itu pasti dapat memberikan manfaat apapun. Dan kalau kita minta supaya diangkat dari musibah, Allah angkat musibah itu pula. Nanti dari ayat-ayat yang diterangkan dalam bab ini ditunjukkan kelemahan-kelemahannya. Mau itu patung, mau itu berhala, mau itu malaikat, mau itu orang soleh ataupun sampai para nabi pun, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa memberikan manfaat apapun. Kalau sudah tahu lemah seperti ini, berarti pantas enggak yang selain Allah itu diminta seperti itu? Tidak. Pantas atau tidak? Tidak. Tidak pantas. Namun nyatanya terjadi enggak? Terjadi. Hah? Terjadi. Nyatanya terjadi atau tidak? Terjadi. Bahkan ada yang sampai tidak masuk dalam logika kita pun itu juga kita percayai. Coba zaman dulu pas ada batu ajaib itu ceritanya siapa? Ponari. Pona. Jenengan sebut Ponari ini percaya nggak ya? Enggak. Hah? Tahu apa ini keampuhannya apa sih itu batunya? Menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Setiap orang yang berobat bisa sembuh. Katanya. Itu juga baru katanya. Batunya sudah pernah dibuktikan secara eksperimen? Belum. Hah? Sudah pernah masuk lab atau belum? Laboratorium? Belum. Diperiksa oleh pakar-pakarnya? Belum. Namun kok orang bisa percaya, kenapa? Sebelumnya karena apa? Mungkin ada yang pernah pakai kemudian sembuh. Namun belum dibuktikan lagi ada yang pakai itu juga namun gak sembuh-sembuh juga. Itu gak pernah diungkit, namun yang diungkit terus keberhasilan. Batu ini itu kalau hilang sudah tidak bisa berikan manfaat kepada orang yang punya itu pertama, atau tidak bisa juga menghilangkan mudarat tadi, karena semuanya atas kuasa Allah. Kadang benda seperti ini ya supaya orang itu percaya, artinya supaya tambah sesat dibuat seperti benda itu ampuh. Karena memang orang ini yang percaya seperti itu sudah pingin dirinya itu sesat.
Kalau ada orang yang sudah sesat seperti itu, Allah tambah lagi karena dia yang pengen sesat, Allah tambah lagi kesesatan pada dirinya. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Dalam surat As-Saff Allah katakan, ketika mereka itu menyimpang atas keinginannya sendiri, maka Allah tambah lagi membuat orang itu menyimpang atau orang itu sesat. Karena awalnya dari keyakinan dulu, dia percaya dengan benda-benda semacam ini, pasti sudah punya keyakinan sebelumnya. Kalau orang nggak percaya, nggak mungkin ikut-ikut kayak gitu. Mau itu jimat, kayak rajah, kayak dan seterusnya. Jadi sekarang kita sekali lagi pelajari bab ini, tujuannya apa? Untuk menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah. Apa tujuannya untuk kita berarti orang muslim? Kalau tahu itu lemah, berarti hendaklah meminta doa, minta perlindungan, minta untuk diangkat dari musibah, termasuk juga untuk bergantung pada sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Termasuk ketika kita cari sebab, bergantung atau tawakal penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi, benda tadi ada jimat atau seperti itu, orang itu bergantung pada benda ini. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Orang bergantung pada benda ini. Namun kalau orang itu tauhidnya benar, dia cari sebab yang dibenarkan dulu. Sebab ini sudah benar, lantas ketika berobat dengan cara yang benar ini, tawakalnya, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang sudah menempuh cara yang salah kayak tadi, dia sudah milih benda yang salah, juga tidak terbukti juga akurat, namun sudah terlanjur percaya seperti itu, hatinya bergantung pada benda tadi. Yang dalil yang pernah kita sebut ketika bahas masalah jimat, man wakkala syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung pada suatu benda, dirinya akan bersandar pada benda itu. Karena ada macam-macam itu kalau raja. Pernah dengar raja atau tidak? Pernah. Kita belajar kitab tauhid ini, belajar masalah-masalah ilmu-ilmu hitam loh ini. Lagi bedah ilmu-ilmu hitam di sini. Yang angker-angker ini dibedah semuanya. Ini nggak ditemukan dalam kitab-kitab lainnya ini. Ini nggak ada di kitab fikih, nggak ada di kitab manhaj, nggak ada. Cuma di kitab ini aja, kitab tauhid. Enggak, kalau orang sudah pelajari ini nggak mungkin lagi punya ilmu sihir ini, tobat ini semuanya. Pernah dengar raja? Pernah. Hah? Pernah. Atau punya? Nauzubillah. Ada yang simpan di dompetnya kan? Apa tujuannya? Biar duitnya ada terus? Ternyata ada yang pakai itu juga, duitnya nggak ada juga. Jimatnya ada. Ya, punya keyakinan seperti itu, ya kan? Ada yang bentuknya, nah ini saya perlu ceritakan ini. Nanti kalau ada ini tolong diingatkan, kalau di rumah itu dipecahkan saja. Ada yang bentuknya itu tulisannya, susunannya itu Asmaul Husna. Di tengah-tengah itu ada tulisan Kitmir. Di bawahnya itu ada angka-angka ajaib, itu angka-angka pesugihan. Baru ditulis di bawahnya, ini raja untuk tujuan ini, tujuan ini, tujuan ini. Kedoknya apa tadi? Pakai Asmaul Husna. Itu jimat sebenarnya. Bukan masalah tulisan Asmaul Husnanya, namun itu isinya dalam itu keyakinannya sudah berbeda dengan itu. Di bawah sudah ditulis itu raja ini, raja. Untuk dapatkan pesugihan atau apalah, itu ada tujuannya sendiri. Saya sering itu temukan di rumah-rumah muslim itu seperti itu. Dipajang di dalam rumahnya. Dan pernah ada cerita ketika masalah ruqyah, ada yang punya masalah dengan jimat ini, dia pajang di rumahnya. Ketika jimat dihancurkan, raja tadi itu dihancurkan, orang ini itu malah ngamuk-ngamuk, artinya kepanasan seperti itu. Karena boleh jadi jinnya itu ada di situ. Ketika dihancurkan, jinnya nggak terima, ya panas dia dan terpengaruh pada orang ini. Nah, ini diantara buktinya. Ya, dan itu tidak boleh ada di rumah-rumah kaum muslimin. Dia hanya bergantung penuh, tawakal penuh kepada
Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, sekarang lihat lagi dalil kedua, nanti akan ada kesimpulannya terakhir. Dalil yang kedua surat Fatir 13 sampai 14. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kalian menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Baik, kita simpulkan dulu dari Al-A'raf yang pertama tadi 191 192. Apa di sini kelemahan-kelemahannya? Satu, kelemahan sembahan selain Allah tidak dapat mencipta. Dia tidak bisa menciptakan apapun loh ini. Dua, kelemahannya lagi, sesembahan ini buatan manusia. Jimat rajah tadi yang kita sebut macam-macam bentuknya, ciptaan siapa? Manusia. Buatan siapa? Manusia. Dan ini kadang ini kedoknya itu bisnis. Ada yang punya keyakinan pecisnya warna putih, di atas tuh ada terompah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya kedok bisnis tuh. Itu nggak gentle kok dia itu berbisnis. Gak gentlenya apa? Sudahlah kalau pecisnya nggak berkualitas nggak usah dong kasih kayak gitu. Iya kan? Ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya apa? Duit kan? Biar laris kan? Coba kalau nggak ada embel-embel kayak gitu coba. Orang lihat kualitas kan? Wah ini kurang bagus kok. Oh enggak, tapi ini ada terompah. Dipakai. Ini kan pecis nasional kayak gini. Gak ada keyakinan apa-apa. Gak usah pakai kedok-kedok bisnis gitu loh. Kalau yang ini biasa-biasa aja. Ada juga kedok bisnis tapi gak ada keyakinan-keyakinan ini. Contoh, ya Nabi SAW betul pakai minyak misek gitu, betul. Ya namun jangan terlalu untuk melariskan minyak misek ini. Ini minyak wanginya Nabi SAW. Saya kritik ulang lagi. Misik apa dulu yang Nabi SAW pakai? Jangan-jangan kamu campurannya banyak, nggak murni lagi. Betul itu misik. Namun campurannya apa? Kasturinya itu apa dulu? Ya, jadi kalau mau jual itu sudah biasa saja. Sudah saya jual minyak misik sudah. Orang sudah tahu itu gimana. Nggak usah pakai embel-embel kayak gitu supaya untuk melariskan saja. Cukup jual sudah kayak gini, orang sudah tahu. Oh ini memang wangi sudah. Kalau memang ada campuran, bilang itu ada campuran. Ini nggak murni lagi. Karena orang tahu kalau ada parfum itu ada yang murni, ada yang sudah pakai campuran, ada solvennya di situ, pelarutnya di situ. Jujur aja ketika jual. Maka jangan pakai kedok-kedok seperti tadi yang ingin saya singgung tadi yang tadi ya, karena ingin lariskan saja. Tambahi di situ. Ya ini punya keistimewaan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ingat kalau itu sudah buatan manusia sudah menunjukkan lemah itu sudah. Maka berkah, kebaikan itu dari Allah saja sudah. Kita bergantung kepada Allah. Maka kelemahan yang tadi yang pertama apa di sini dalam ayat? Satu, tidak bisa menciptakan sesuatu. Patung itu nggak bisa ciptakan, lalat saja dia nggak bisa ciptakan. Hatta sampai malaikat, para nabi, orang soleh tidak bisa juga ciptakan makhluk. Dia mau ciptakan apa? Ciptakan sayap lalat saja nggak bisa. Ciptakan makhluk nggak bisa, berarti lemah. Yang kedua apa? Mereka sendiri diciptakan atau dibuat. Itu makhluk juga. Makhluk kok disembah. Yang ketiga, sudah itu makhluk tidak bisa memberikan pertolongan. Yang keempat, untuk dirinya sendiri dia tidak bisa tolong. Ini orang minta pada orang soleh, ya, atau minta kepada para nabi.
Taruhlah minta pada Nabi SAW. Nabi SAW saja ketika perang itu terluka. Ya, ketika perang saja Nabi SAW terluka. Masa orang minta pada Nabi SAW? Nabi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu ketika beliau hidup. Maka bukan meminta kepada makhluk. Berarti ada berapa kelemahan? 4 di sini. 1, ya, tidak bisa menciptakan sesuatu. 2, buatan orang. ini pun adalah ciptaan. 3, tidak bisa memberikan pertolongan. Ini berdoa kepada orang soleh pun yang sudah meninggal dunia ini ya. Datang ke kubur itu. Bisa dia berikan pertolongan? Kita minta langsung situ coba. Bisa dia berikan pertolongan? Nggak bisa. 4, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Ya, ini tidak bisa menolong dirinya. Sudah menunjukkan lemah. 4 kelemahan coba. Ya, 4 kelemahan. Dan ini silakan terapkan untuk benda-benda keramat seperti itu juga. Mau pakai kris kayak mau pakai apa kayak gitu. Coba kalau yakini kris nih bisa jaga rumah coba. Kan ada yang punya keyakinan kayak gitu ya. Coba lihat. 4 ini ada nggak kira-kira? Ya, kris ini untuk tujuan jaga rumah. 1, bisa menciptakan? Nggak bisa. 2, diciptakan nggak dia? Ada yang buat nggak? Ada. Yang ketiga, bisa nolong itu. Kris saya patahkan itu. Bisa ampuh itu? Kalau ada yang patahkan, nolong dirinya sendiri? Nggak bisa. Dia nggak bisa juga nolong orang lain. 4 kelemahan. Kalau sudah temukan 4 kelemahan ini, maka tidak bisa yang kita minta tolong di situ, takwakal di situ nggak bisa, pasrahkan urusan-urusan di situ juga nggak bisa. Nah, adapun ayat yang surat Fatir ayat 13 sampai 14. Ini menunjukkan kelemahannya lagi. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ini kalau ada kurma saya bisa jelaskan ini. Kurma itu bijinya kan gini. Ada bagian luarnya ya. Ada kayak kulit tipis lagi kan? Nah, itu namanya qitmir. Ini sesuatu yang tipis saja. Coba lihat, apa ada di antara makhluk-makhluk yang ada bisa buat kayak gitu? Bisa buat kulit tipis seperti itu? Nggak bisa kan? Berarti menunjukkan kelemahan. Nanti kita urutkan lagi kelemahannya ya. Terus dikatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyuruh mereka, nih datang di kuburan orang soleh nih, berdoa di situ. La yasma'u du'aakum, mereka nggak dengar doa-doa kalian. Mau minta untuk lulus cepat ke kuliahnya, skripsinya nggak selesai-selesai. Minta di situ coba. Pak Haji, tolonglah selamatkanlah saya biar saya cepat lulus tahun ini 2018. Dengar nggak itu dalam kubur? Dengar? Kalau nggak dapat jodoh lah, dapat jodoh. Ya, datang ke situ. Pak Haji, dulu waktu hidup engkau itu banyak jodohkan orang-orang. Tolonglah jodohkan saya dengan si A gitu. Bisa gitu dengar doanya? La yasma'u du'aakum. Doa kalian tuh nggak didengar. Terus, walau sami'u, seandainya doa itu didengar, mastajabu lakum. Taruhlah ini ya, yang dalam kubur tadi itu dengar ini, dengar. Oh minta jodoh gitu ya, pura-pura ngobrol ini. Oh minta jodoh, bisa kasih? Bisa kasih itu, kabulkan itu? Nggak bisa. Mastajabu lakum, tidak mungkin juga bisa kabulkan. Seandainya dengar, ingat kata pengandaian. Namun belum tentu dengar. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Bahkan orang-orang soleh itu kalian minta-mintai, hari kiamat ingkari kesyirikan yang kalian perbuat.
Wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Berarti apalagi kelemahannya di sini? Satu, kalau ayat ini apa? Tidak bisa menciptakan atau memiliki kulit yang tipis seperti pada kurma tadi. Dua, apalagi kelemahannya? Tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya. Lemah gak berarti? Lemah. Apalagi yang ketiga? Seandainya bisa apa? Mendengar. Doa tersebut tidak bisa mereka kabulkan. Berarti tulis kelemahannya lagi. Jadi berapa berarti? Tadi sudah berapa? 4 tambah 5. Tidak bisa menciptakan atau memiliki setipis kulit ari. Terus 6. Apa tadi? Tidak bisa mendengar doa. Tidak bisa mendengar doa. Kita datang ke kuburan situ, yang di dalam kubur nggak bisa dengar doa kita. Kita minta untuk dia, minta ke dia langsung tidak dengar doa kita. Yang ketujuh, apa tadi? Seandainya bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Seandainya bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Namun logika-logika atau jalan berpikir ini, kalau orang sudah kepepet, ya, orang sudah susah, kira-kira mikir nggak kayak gini? 7 logika tadi. Nah, ini logika semua loh ini. Al-Quran itu paparkan secara logika ini. Ini harusnya masuk akal ini, masuk akal. Ya kan? Masuk di akal nggak ini? Masuk. Kalau sudah kepepet tadi coba, ya, ini usaha nggak jalan-jalan coba. Dia akhirnya datang ke situ, ke kuburan tadi. Mikir nggak? Otak jalan nggak ketika itu? Sudah dia belakangkan ini, nggak pakai lagi logika, nggak pakai lagi jalan berpikir. Pokoknya ingin dapat jalan keluar saja. Mau disuruh pakai apa, pokoknya nurut. Ya, mau dijual tadi itu, pecisnya mau dijual mungkin 1 M pun kalau dibilang ini, wah itu sudah ada yang buktikan tuh Pak. Namun mohon maaf, ini harganya sekian Pak, ini nggak bisa sembarangan Pak. Karena khasiatnya luar biasa. Nurut nggak kalau sudah susah? Nurut nggak? Nurut itu. Ini 7 jalan berpikir tadi nggak mikir lagi itu. Oh iya ya, bisa juga ya. Berapa orang yang buktikan? 100 Pak. Padahal 1000 orang gagal. 100 orang ini belum tentu juga benar. Namun dia bumbu-bumbui tadi. Mungkin cuma 1 atau 2 saja. Sudah. Namun kalau dengar kayak gini gimana coba? Apalagi sudah ada di brosur gitu. Oh iya ya, masuk dalam masjid lagi brosurnya nih. Padahal brosur jimat-jimat ini. Laku nggak? Laku itu. Jalan berpikir ini nggak dipakai lagi. Maka Islam itu berusaha untuk jelaskan kepada umatnya sendiri jalan berpikir menggunakan logika. Ini loh jalan tauhid yang kamu bisa berpikir sendiri. Kok logika kamu nggak main ini? Kan nggak masuk akal gitu. Iya kan? Nggak masuk akal. Coba jalan berpikir coba. Pernah dengar untuk melariskan dagangan atau untuk kebutuhan-kebutuhan, ada yang sampai nyimpan itu kotoran hewan loh ini. Saya nggak mau cerita persisnya lah, tahu ini kalau saya cerita kayak gini. Oke, selamat. Hah? Paham ini? Ya, paham kan? Coba logikanya di mana coba? Orang berkorban jauh-jauh, ya. Ada juga yang sudah sepuh, sudah kuat, sudah tidak kuat lagi jalannya. Namun untuk dapat kotoran itu ketika sudah dilepas tadi hewan tadi. Pada malam apa? Siji suro. Dilepas itu, buang kotoran itu jadi rebutan coba. Ini bukan rebutan uang ini. Rebutan apa? Kotoran. Logika main nggak di situ?
Enggak main logika lagi. Sebuah tuh jadi rebutan tuh, disimpan tuh di lemari coba. Biar lemarinya itu baunya gimana nggak mikir dia. Jadi kan tertawa-tawa gini namun ada loh. Ya, jangan-jangan orang tua sendiri itu kayak gitu, masih punya keyakinan kayak gitu. 7 jalan berpikir ini tidak mereka pelajari, tidak mau dipakai lagi. Maka kesyirikan juga berarti menolak akal sehat. Ya kan? Kesyirikan itu menolak akal sehat. Akal sehat kita nggak jalan. Sedangkan orang yang bertauhid, lawan dari kesyirikan, akal sehatnya dipakai. Pakai untuk berpikir, ini saya nggak mungkin percaya kayak gini. Masa kotoran dipercayai seperti itu? Ya, masa kotoran dipercaya seperti itu? Ya, kalau jalan pikiran pakai juga. Nggak mungkin kita percaya itu ada hari-hari sial, itu nggak mungkin percaya. Dan cara berpikirnya juga beda. Ini pakai hitungan-hitungan khusus. Logika berpikir nggak pakai juga. Ya, logikanya gimana? Ya. Kenapa nggak pakai logika jalan berpikir coba? Ketika ingin menjodohkan misalnya, itu nanti dilihat dari tanggal lahir. Ya, tahu ilmu apa ini? Weton. Primbon. Hah? Weton. Weton. Nah. Kliwon berapa? Ahad berapa? Kalau ada yang sepuh-sepuh ini sudah pada nyambung kalau dengan saya ini semua sudah pada muda-muda nggak apa lagi, alhamdulillah. Kalau saya ngomong dengan simba-simba itu berapa mbah? Ahad itu minggu itu berapa? Oh sekian. Kliwon itu berapa? Sekian. Terus dijumlah. Nanti dengan yang pasangan perempuan juga seperti itu. Kalau orang tuamu seperti ini, kamu nikahnya susah sekali. Walaupun kamu dapat jodoh yang paling disenangi. Susahnya bukan main itu. Itu hitung-hitung itu sulit dan berat sekali hitungnya itu. Kalau sudah nggak cocok, ya, wah ini nggak bisa nih. Oh berarti diruat nanti. Cuma bilang masya Allah, namun ini ada dengan masyarakat kayak gitu, sulit diatasi. Itu sudah nggak pakai jalan berpikir lagi. Kok kenapa ke tanggal lahir? Nanti ini mau dicocokkan lagi dengan tanggal mati orang tuanya, tanggal mati orang tuanya atau tanggal mati simbahnya dulu. Oh, nggak boleh tanggal ini mas. Gimana kalau 1 bulan itu semua kerabatnya itu berturut-turut? Itu gimana coba kena musibah? Nggak nikah-nikah kan? Kasihan sekalian jomblo-jomblo ini. Cuma gara-gara itu saya coba lihat. Logika berpikir nggak dibagi. Makanya ngaji. Kalau orang ngaji hidup itu jadi sederhana loh cara berpikirnya. Sudah, nggak usah hitung-hitung, yang penting nikahnya hari libur. Sudah, gampang kan? Gampang. Sudah Sabtu Minggu aja. Lihat gedung juga. Gedungnya nggak bisa diruat-ruat juga, nggak bisa. Lihatin gedungnya, oh ini kosong pas ini, iya kan? Kalau orang nggak main hitung kayak gitu, oh ini pas kayak gini. Oh itu pas kosongnya, sudahlah hari Minggu sore aja. Nah, sudah pas. Namun kalau pakai hitungan-hitungan tadi sudah, kamu gak nikah-nikah ini, gedung sudah full, tanggalnya gak pas lagi dengan hasil hitungan, ya jodohnya juga gak pas, aduh menjomblo terus. Syirik itu buat orang itu susah ya. Paham ini ya? Jadi 7 jalan berpikir ini paham? Nah ini Syekh Muhammad bin Wahab cuma pakai dalil aja, orang sudah bisa berpikir, iya ya, ini ayat Al-Quran. Nah terus lihat lagi dalil di bawahnya. Sekarang cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dibaca, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka pada bagian kepalanya dan gigi taringnya patah. Beliau itu tadi Sahih Bukhari dari Anas, dia menuturkan bahwa pada saat perang Uhud, ingat ya, ini pada saat perang Uhud, kaum muslimin ketika itu mengalami kekalahan. Nah lanjut, Nabi SAW terluka. Beliau alaihi salatu wasallam lantas bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Lantas turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Quran surah Ali Imran ayat 128. Baik, kita lihat. Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terluka Yaum Uhud, pada perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuhu, dan gigi taringnya itu patah. Bagian kepala tadi apa? Terluka. Berarti Nabi SAW pakai ilmu kebal atau tidak? Tidak. Hah? Pakai ilmu kebal atau enggak ini? Mas? Hah? Ini perlu latihan enggak ini sebelumnya ini? Biar ini enggak kena ini. Kena enggak ini? Kepalanya luka enggak? Luka. Siapa yang luka tadi? Nabi SAW. Paling orang berpikir, kok Nabi SAW enggak pakai kebal ya? Namun kok sekarang itu yang pakai pecis putih ya, itu malah ilmu kebalnya luar biasa. Betul nggak? Ya, surban, pecis putih, ya baju putih, kainnya putih juga. Ada yang bacok, nggak kena sama sekali. Kira-kira dia lebih daripada Nabi nggak itu berarti? Lebih. Hah? Lebih daripada Nabi? Atau salah? Masa Nabi SAW saja ilmu kebalnya nggak mempan loh ini. Kamu dibacok kok nggak mempan, kok ini ya nggak terluka ya, hebat sekali. Berarti kan ada sesuatu kan? Karena ini sudah tidak normal lagi. Orang kalau lagi perang, misalnya dia ya kalah senjata ketika itu, kalau luka ya sudah luka. Kok ini ikut perang nggak kena luka sama sekali? Bahkan dia pamerin loh ini. Oh lihat nih, ini nih nggak kena kan? Lihat ini tajam loh ini buktinya ini. Luar biasa berarti kan? Luar biasa syiriknya. Berarti ada sesuatu di situ. Nabi SAW saja gigi patah coba. Kamu gigi nggak patah-patah, luar biasa sekali kamu. Bahkan dia bisa gigit beling-beling itu loh coba. Kaca-kaca dia bisa hancurin coba dengan giginya. Nabi SAW gigi taringnya apa? Patah. Orang mana itu? Indonesia apa Arab? Hah? Yang kayak gini nih, ilmu-ilmu kayak gini banyak di Indonesia apa di Arab ini? Indonesia. Luar biasa sekali orang Indonesia itu, ya Allah. Gak usah pakai ilmu-ilmu bela diri tingkat tinggi ya. Cukup dengan ilmu-ilmu kebal aja ya. Berarti kalau pergi jihad, modalnya dengan ilmu apa? Kebal saja sudah. Kalau mati dalam keadaan berbuat syirik, kekal neraka. Jangan main-main loh dengan ilmu-ilmu kayak gitu. Itu ilmu yang bawa kebinasaan loh itu. Secara logika nggak masuk akal ilmu itu. Itu ada ritual-ritual dulu. Ada yang sampai dilarang, oh kamu nggak boleh sholat mas. Kalau sholat ilmu kebalmu hilang. Iya kan? Itu ada dong, ada pantangan-pantangannya loh itu. Masalahnya kalau sholat, ya jelas, ya setan nggak mungkin dekat. Namun kalau dia itu nggak sholat, ya sudah setan yang masuk di situ. Ya berarti dalam tubuhnya itu setan aslinya. Sehingga jadi seperti itu. Buktinya apa? Oh nanti tunggu dia diruqyah itu keluar jin-jinnya itu, ada jinnya di tangannya tiba-tiba gerak-gerak sendiri. Kepalanya kalau baca zikir, kepalanya goyang-goyang sendiri gitu. Kakinya mas, kakimu kenapa kok gemetaran? Iya ini dulu ini ada ilmu kebal yang saya punya. Dari atas sampai, dari kepala sampai kaki itu bisa loh itu jinnya semuanya itu ada. Ada yang tertanam bertahun-tahun itu belum hilang-hilang. Ya. Saya pernah lihat juga itu, ada yang ketika dia taubat, masalahnya dia mau keluarkan jin-jin itu dari tubuhnya sendiri. Tiba-tiba baca zikir, ini tangannya gerak sendiri. Subhanallah, ini naik. Tanda berontak ini tangan ini. Kakinya juga gemetaran. Ada sesuatu di situ. Makanya saran saya, kalau dulu pernah ikut ilmu-ilmu kebal, apa yang dilakukan sekarang ini pertama apa? Tobat. Apa? Tobat dulu. Yang kedua, nambah ilmu seperti ini tadi ini. Biar tidak yakini ilmu kebal itu ilmu yang benar. Yang ketiga, itu kalau ilmu sudah diisi ya tadi ya, ilmu diisi, ilmu tauhid diisi. Ini sudah ada efek untuk memberontak. Nah, ditambah lagi biar cepat, nah itu diruqyah.
Caranya seperti itu. Kalau enggak, ibadahmu enggak akan tenang. Gelisah terus. Sholat kok jadi enggak khusyuk ini. Saya kok kalau belajar tuh kok ngantuk-ngantuk terus. Kok kalau ini datang ke masjid ada yang ngaji kok kaki saya tuh kok gemetar mau pergi dari situ. Kok dengar azan kok saya itu malah mau kabur dari masjid. Itu perlu waspada. Itu ada sesuatu dulu, ada ilmu yang salah dipelajari. Nah, kita lihat lalu beliau lantas bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Ketika perang Uhud, itu kesalahan kaum muslimin karena tidak mau manut pada perintah Nabi SAW. Ya, di area Uhud, kalau gunung yang panjang sekali itu namanya Gunung Uhud. Kemudian ada Gunung Pemanah. Ya, ini ada Gunung Pemanah. Biasanya yang orang-orang Indonesia kalau di Madinah itu turun itu ke Gunung Pemanah. Nah, Gunung Pemanah ini di bawahnya itu ada kubur para sahabat yang meninggal dunia ketika perang Uhud. Kesalahannya apa dulu? Waktu kekalahan ini, dulu Nabi SAW katakan, pokoknya sampai saya suruh kalian turun dari gunung ini baru kalian turun. Nabi belum suruh mereka turun. Namun karena sudah tahu kaum muslimin ketika itu mau menang, ada harta rampasan perang yang mau dibagi, mereka langsung turun dari Gunung Pemanah tadi, turun untuk urusan dunia. Tidak mau mengikuti perintah Nabi SAW. Ketika itu Khalid bin Walid kemudian ngatur strategi ulang, serang balik. Ya, dia atur strategi ulang, serang balik. Kaum muslimin yang terlena dengan harta tadi dan tidak ada pemanah yang jaga, posisi pemanah yang jaga di gunung itu. Loloslah tentara-tentara musyrikin. Hancurkan lagi kaum muslimin ketika itu sampai Nabi SAW terluka di sini. Maka Nabi katakan, kok tega sekali ada umat yang melukai Nabi mereka sendiri. Kamu kan disuruh jaga di atas sana, kok kamu turun untuk ambil cuma gara-gara urusan dunia untuk ghanimah harta rampasan perang. Salah kamu ini. Maka Nabi SAW katakan, kalian itu telah melukai Nabi berarti. Kok ada yang bisa melukai Nabi mereka sendiri? Lantas turunlah ayat teguran kepada Nabi SAW, laisa laka minal amri syai'un. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Sudahlah, semua sudah terjadi. Kesalahan sendiri. Ini disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 128. Apa kisah pelajaran penting dari hadis ini kita ambil apa? Ada kelemahan di sini dari sembahan selain Allah? Kalau itu disembah? Ada. Nabi berarti tidak boleh disembah. Kenapa Nabi SAW tidak boleh disembah? Karena Nabi SAW sendiri bisa terluka. Gigi taringnya juga bisa patah. Berarti Nabi SAW tidak boleh dimintai doa. Karena punya apa? Kelemahan. Kelemahannya apa? Ya memang Nabi tidak bisa kabulkan doa. Jadi tidak boleh ada yang datang-datang ke kubur Nabi SAW untuk minta doa hajat-hajat kepada beliau. Tidak diperbolehkan sama sekali. Karena beliau makhluk. Ya, beliau makhluk. Nabi SAW tidak bisa mencipta. Nabi SAW makhluk, berarti diciptakan. Ya. Dan Nabi SAW juga, kalau yang ketiga tadi apa? Tidak bisa memberikan pertolongan pada orang lain. Nabi SAW juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Buktinya apa? Beliau terluka. Berarti tulis keterangan untuk hadis ini. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW tidak boleh disembah. Nabi SAW tidak boleh disembah. Dan ada kelemahan Nabi SAW jika dimintai doa. Jadi doa tidak ditujukan pada Nabi SAW. Dan mentujukan doa itu kepada Allah.
Lalu lihat lagi riwayat yang berikutnya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, dia mendengar Rasulullah SAW berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir salat subuh. Ya Allah, kutuklah si A dan si B, yaitu setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lantas turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 4669. Terus di bawahnya lagi dalam riwayat lain, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mendoakan bahwa Syafwan bin Umayyah, Suail bin Amr, dan Al-Harits bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Lantas turunlah ayat, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Sahih diriwayatkan oleh Bukhari hadis nomor 4070 dan Tirmizi secara maushul hadis nomor 3004 dari Imam Ahmad 2/93. Baik. Lihat, ini juga diceritakan dari Ibnu Umar. Dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir sholat subuh, alias baca kunut. Kunut apa di sini? Ini kunut nazilah. Dan ini bukan kunut yang diturutinkan setiap subuhnya. Nabi SAW pernah baca kunut ketika subuh, namun kunut nazilah. Apa isinya? Mendoakan laknat pada orang-orang yang musuhi beliau. Di sini, ya Allah, kutuklah si A dan si B, kutuklah si fulan dan si fulan. Dan ini beliau ucapkan doa kunut ini setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lantas ketika Nabi SAW mendoakan kutukan seperti itu, Allah katakan, turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Artinya Nabi SAW tidak bisa memberikan mudarat kepada orang-orang tadi. Ini urusannya Allah untuk menurunkan bencana. Nabi SAW tidak bisa. Bukan urusan Nabi SAW. Berarti pelajaran yang lainnya dari hadis ini. Ya, pelajaran yang lainnya dari hadis ini, ada tuntunan kunut nazilah. Dibaca kapan? Pada sholat fardu, terutama sholat jahar. Bukan hanya sholat subuh saja. Itu namanya apa tadi? Kunut nazilah. Kemudian di sini ada perintah lagi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kapan diucapkan? Ketika bangkit dari rukuk. Apakah makmum juga ucapkan Sami Allahu liman hamidah atau cuma imam saja? Makmum cukup ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ada beda pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang tepat seperti dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau itu katakan tetap makmum membaca Sami Allahu liman hamidah lalu dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Karena dalam dalil itu bukan khususkan untuk imam saja. Jadi makmum tetap ucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian cara baca Rabbana walakal hamdu itu ada 4 cara. Ada 4 cara membaca Rabbana walakal hamdu. Pertama, Rabbana walakal hamdu pakai wa di tengah. Ya kan? Situ ada wa ya kan? Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wa. Rabbana lakal hamdu saja, tidak pakai wa. Yang ketiga, pakai Allahumma di depan. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Pakai Allahumma, terus tengahnya ada wa. Yang keempat,
Allahumma rabbana lakal hamdu. Pakai Allahumma, di tengah tidak pakai wa. Semua riwayat ini bisa dipraktekkan. Misalnya ketika rakaat pertama pakai yang pertama, rakaat kedua pakai yang kedua, rakaat ketiga pakai yang ketiga, rakaat keempat pakai yang keempat. Semua sunnah Nabi SAW dijalankan berarti. Apa saja yang empat tadi? Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan ada lanjutan lagi bacaan setelah bacaan ini. Juga turun ayat tadi laisa laka minal amri syai'un. Beliau mendoakan, ini disebut orangnya, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith bin Hisham. Walaupun ketika itu beliau doakan, ternyata 3 orang ini masuk Islam dengan hidayah Allah. Ada catatan kaki nomor 67. Nah, dari sisi pembahasan bab kita tadi, Nabi SAW tidak punya kuasa apa-apa. Yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat hanyalah Allah. Nabi SAW pun bisa kena musibah. Maka berarti ada kelemahan. Maka tidak boleh doa itu ditujukan kepada Nabi SAW. Termasuk ketika beliau sudah meninggal dunia. Baca lagi di bawahnya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia menuturkan bahwa tatkala turun ayat Quran surat Asy-Syura ayat Asy-Syu'ara ayat 214, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang-orang dekatmu. Ashiratakal aqrabin ini maksudnya apa? Nah, sini berikan catatan. Keluarga dekat ini maksudnya apa? Mulai dari yang punya hubungan kerabat paling dekat. Orang tua paling dekat nggak? Orang tua dulu berarti. Saudara kandung berarti saudara kandung dulu. Kakek, nenek juga di atasnya juga sama. Ya, punya anak juga berarti anak. Istri ada, istri juga. Berarti orang-orang terdekat ini didakwai terlebih dahulu. Dan ini sekaligus jalankan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ketika ayat tadi, ayat ke-214 dari surat Asy-Syu'ara itu turun, lantas Nabi SAW mulai dakwah terang-terangan. Sebelumnya Nabi SAW 3 tahun dakwahnya sembunyi-sembunyi. Di antara keberhasilan dakwah sembunyi-sembunyi yaitu beberapa orang itu masuk Islam yang kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ada situ Abu Bakar dan ada beberapa sahabat yang lainnya. Nah, setelah 3 tahun ini dimulailah dakwah terang-terangan, di antaranya dengan turunnya ayat ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Maka lihat gimana Nabi SAW mempraktekkan ayat tadi. Lihat hadis di bawahnya. Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau dengan kalimat lain yang semisalnya, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepadanya. Sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidaklah berguna bagimu di hadapan Allah. Wahai Syafiyah bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad SAW, mintalah kepadaku harta yang engkau inginkan, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 2753, 3527, 4771, hadis riwayat Muslim nomor 2206 dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda ketika turun ayat tadi Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah SAW kemudian itu berdiri, kemudian mulai panggil
Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, tebuslah diri kalian sendiri dengan menyelamatkan dari api neraka dengan mentauhidkan Allah, jauhi syirik. Itu namanya ishtaru anfusakum, kayak gitu. Tebuslah diri kalian sendiri dengan cara beribadah kepada Allah saja, jauhilah kesyirikan. Lantas Nabi SAW katakan, la ugni ankum minallahi syai'a, sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Nabi tidak bisa menyelamatkan orang-orang Quraisy yang masih punya hubungan kerabat dengan beliau, karena Nabi SAW itu keturunan Quraisy. Kemudian Nabi SAW panggil Abbas. Abbas itu siapa? Paman Nabi SAW. Dan ini diantara paman Nabi SAW yang masuk Islam selain Hamzah. Ada Abbas bin Abdul Muttalib. Ada di situ juga, selain Abbas ada Hamzah. Nabi SAW panggil Abbas, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidaklah berguna bagimu di hadapan Allah. Kemudian dia panggil lagi, Nabi SAW panggil bibinya, Ammah. Bahasa Arab kalau bibi itu Ammah, namun ini bibi dari saudara bapak. Bibi dari saudara bapak, berarti dari jalur laki-laki. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku juga tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Masing-masing kita menyelamatkan diri kita sendiri. Terakhir Nabi SAW panggil putrinya Fatimah. Putri Nabi SAW ada berapa Bapak Ibu? 4. Ada 4. Siapa? Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ummu Kulsum, Fatimah. terus Fatimah. Fatimah ini. Putranya? Qasim, Al-Qasim. Putranya ada berapa? 3. 3. Siapa? Al-Qasim, Qasim, Abdullah, Abdullah, Ibrahim. Totalnya berarti berapa? 7. 7. Putrinya 4, putranya 3. Dipanggil Fatimah. Wahai Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah putrinya Muhammad. Dipanggil putrinya sendiri. Salini min mali ma syi'ti. Kamu minta apapun dari harta ini, silakan minta sesukamu. La ugni anki minallahi syai'a. Sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Nabi sendiri tidak bisa menyelamatkan putrinya. Sebelumnya tadi Nabi SAW sendiri tidak bisa menyelamatkan bibinya. Sebelumnya lagi Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya. Begitu juga Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan bangsanya, bangsa Quraisy. Tidak bisa di sini. Berarti punya kelemahan nggak dari sisi ini? Punya kelemahan. Apa kelemahannya? Tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kalau tidak bisa menyelamatkan orang lain, pantas nggak dimintai doa kepada Nabi SAW? Gak pantas doa ditujukan kepada Nabi SAW. Nabi SAW makhluk, tidak bisa ngabulkan. Punya sisi kelemahan di situ. Nah, untuk kesimpulannya lihat kandungan bab 1. Tafsir kedua ayat di atas. Tafsir kedua ayat di atas. Tadi apa? Al-A'raf 191 192, Fatir 13 14. Tadi kesimpulannya ada berapa jalan logika berpikir tadi? Untuk menunjukkan kelemahan 7 tadi ya. Baik. Terus yang kedua, Kisah perang Uhud. kisah perang Uhud di hadis yang berikutnya. Nabi SAW itu gigi taringnya patah, terus kepalanya terluka. Terus 3. Dalam salat subuh, Rasulullah SAW sebagai pemimpin para rasul telah melakukan kunut dan para sahabat pun yang makmum di belakang beliau mengaminkannya. Maka kalau ada yang membaca kunut seperti ini diaminkan doanya. Angkat tangan enggak? Angkat tangan.
Lantas kalau yang dibaca misalnya kunut subuh bagaimana? Para ulama beda pendapat untuk masalah mengaminkan ataukah tidak, angkat tangan ataukah tidak. Bagi yang berpendapat yang pertama tidak angkat tangan, berarti tidak aminkan, cuma turunkan saja, dia dengarkan saja doa tersebut. Ada pendapat yang kedua, bahkan ini pendapat dari Imam Ahmad, kalau bermakmum di belakang mazhab Syafi'i, hendaklah mengaminkan doa tadi, berarti angkat tangan. Walau alam pendapat yang kedua di sini yang lebih bagus, biar tidak banyak cekcok berselisih dengan kanan kiri. Terus yang keempat, orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dijauhkan dari rahmatnya adalah orang-orang yang masih kafir. Orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah agar dijauhkan dari rahmatnya adalah orang-orang yang masih kafir. Ini disebut doa laknat. Doa laknat itu apa? Doa supaya seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Disebut doa apa? Laknat. Kalau itu dari Allah, berarti Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Kalau doanya itu dari Nabi SAW, berarti Nabi minta kepada Allah supaya orang ini jauh dari rahmat Allah. Seperti misalnya Nabi SAW itu pernah melaknat peminum minuman keras dan setiap orang yang mendukung dalam minuman keras. Rasulullah SAW juga pernah melaknat orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap. Tes SIM nggak lolos disogok, biar punya SIM. Masuk nggak kena laknat? Nggak kena. Kalau gitu, kalau sudah terlanjur gimana? Tes ulang pokoknya sampai lulus nih ya. Ketika tes untuk muter di lingkaran 8 itu benar-benar tesnya lolos. Kan ada lingkaran 8 kan? Nah, masa lingkaran kayak gitu saja nggak bisa itu loh. Cuma pakai gigi 1 aja kok nggak bisa. Pokoknya tes ulang. Makanya jangan pakai motor metik kalau lagi tes kayak gitu. Nggak bisa dikendalikan. Pakai motor yang pakai gigi. Kayak personaling tadi. Itu bisa dikendalikan. Nggak boleh sogok. Apalagi yang tentang laknat lagi. Misalnya Nabi SAW itu melaknat akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW itu melaknat pemakan riba, ya, kemudian penyetornya, kemudian pencatatnya, kemudian 2 orang saksinya. Laknat berarti apa artinya? Jauh, didoakan jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada doa laknat itu artinya didoakan jauh dari rahmat Allah. Terus yang kelima, orang-orang kafir itu telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya. Mereka berani melukai kepala Nabi SAW dan sangat berambisi untuk membunuh beliau. Bahkan mereka merusak tubuh korban yang terbunuh, padahal para korban itu adalah anak famili mereka sendiri. Lihat, orang-orang kafir itu melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya. Mereka di situ berani melukai Nabi SAW, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Bahkan mereka merusak tubuh korban. Ya, dipotong-potong lagi tubuh korban tadi. Padahal itu masih kerabat mereka sendiri. Karena ini sesama orang Quraisy ini berperang. Terus yang keenam, tentang perbuatan itu Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak punya campur tangan apa-apa untuk urusan tersebut. Terus yang ketujuh, Allah Ta'ala berfirman, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Allah lantas menerima taubat mereka lantaran mereka kemudian beriman. Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Allah lantas menerima taubat mereka lantaran mereka kemudian beriman. Tadi ada orang-orang seperti apa tadi? Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham. Dan di antara mereka itu masuk Islam. Terus yang ke-8,
Qunut nazilah. Nah, di situ ada keterangannya, baca poin 70. Qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan ketika ada kaum muslim yang ditimpa mara bahaya. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk mendoakan mereka hingga mara bahaya itu hilang dari mereka. Qunut ini dilakukan pada setiap sholat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu Berarti anhuma. kunut nazilah tidak dibatasi untuk sholat subuh saja. Setiap sholat 5 waktu, terutama sholat jahar. Ya, sholat jahar atau sholat jahriyah. Ini kapan dibaca? Ketika kaum muslimin itu ditimpa musibah besar. Intinya kunut yang disyariatkan, ya, 2 yang ada tuntunan, 1 yang tidak ada tuntunan. Ya, ada tuntunan 1 kunut nazilah yang kita bahas. Yang kedua kunut witir. Yang kedua kunut apa? Witir. Dibaca di rakaat terakhir ba'da rukuk. Kunut witir itulah yang dibaca, diajarkan oleh Nabi SAW kepada cucunya. Beliau ajarkan, bacalah ketika witir doa, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa untuk kunut witir. Dan sebagian ulama masih meyakini kunut witir tadi boleh dipanjangkan lagi dengan doa-doa lainnya. Seperti kalau Bapak Ibu ingin dengar ketika bulan Ramadan, Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu panjangkan kunut witirnya lebih panjang lagi. Kemudian ada lagi kunut yang ketiga, ya, yaitu kunut subuh yang dirutinkan tiap hari. Yang tepat hadis-hadisnya dhaif. Mengkhususkan untuk dirutinkan tiap harinya, ya, hadis-hadisnya dhaif. Sehingga yang paling bagus cuma dipraktekkan yang kunut nazilah dan kunut apa tadi yang kedua? Witir. Kunut witir. Terus yang ke-9. Diperbolehkannya menyebutkan nama-nama orang tertentu beserta nama-nama orang tua mereka ketika mendoakan kejelekan kepada mereka dalam sholat. Masih boleh menyebut orang. Ini kalau sudah darurat boleh. Karena langsung tunjukkan doa kepada orang-orang ini supaya kena laknat. Namun kalau kita mau berdoa pada doa dengan sifatnya umum juga boleh. Dan ini kena pada semua orang yang punya sifat umum ini. Maka kapan kita itu menyebut orang, kapan kita tidak menyebut orang, ini perlu timbang-timbang. Termasuk juga kalau ingin membicarakan orang, ingin amar ma'ruf nahi mungkar, atau ketika memberikan ceramah, atau ketika memberikan nasihat, perlu jaga baik-baik, jangan sampai nyebut nama orang. Kecuali kondisi apa? Penting. Untuk dijelaskan nama orang baru jelaskan. Kalau nggak sebut namanya, cuma sebutkan sifat-sifatnya saja sudah cukup. Ya, kadang kita tidak perlu menyebut nama orang sama sekali. Apa manfaatnya? Biar perbuatannya yang kena, sehingga orang-orang yang punya sifat seperti itu yang terkena. Bukan hanya orang itu saja. Dan bisa jadi orang yang kita tadi tujukan, malah dia akan bertobat, jadi berubah, sehingga tidak disalah-salahkan terus. Terus yang ke-10, boleh melaknat orang kafir tertentu dengan tunjuk hidung dalam kunut. Boleh melaknat orang kafir tertentu dengan tunjuk hidung, maksudnya sebut nama orang dalam doa kunut seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi. 11. Kisah Nabi SAW tatkala turun ayat, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 214. Terus 12. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan hal ini, beliau telah melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya dituduh gila. Begitu pula kalau hal itu didakwahkan oleh orang sekarang ini. Jadi Nabi SAW itu mendakwahi keluarga beliau tidak mulus-mulus saja, malah banyak rintangan.
Apa rintangan paling besar? Beliau harus berhadapan dengan tradisi. Beliau harus berhadapan dengan apa? Tradisi. Bapak ibu-ibu hadapi kayak gitu juga enggak? Ya. Hah? Ya. Hadapi enggak? Iya. Itu paling berat. Dan biasanya yang nentang itu keluarga kita dulu. Wah, saya nggak mau pakai hitung-hitung hari kayak tadi lagi. Wah, nggak bisa. Orang tua bilang, wah nggak bisa kamu. Dan selalu alasannya bukan pakai dalil. Selalu alasannya apa? Nggak enak. Hah? Bisa jadi nggak enak pada orang-orang. Bisa jadi nanti katakan ini sudah jadi tradisi turun temurun. Terus gimana kalau begitu? Kalau nikah berarti nggak usah nikah aja? Hah? Gimana? Gitu sudah. Nggak usah nikah-nikah aja lah saya kalau gitu. Wah, tradisinya kuat sekali. Solusinya apa kalau gitu? Kalau belum hadapi seperti itu, dakwahi dari saat ini. Biar keluarga itu sadar. Jangan sampai didakwahi baru H-7 dari pernikahan. Wah, itu orang tua diteror terus itu. Wah, pokoknya saya nggak mau, harus kayak begini. Ya. Besoknya lagi, pokoknya saya nggak mau, harus kayak gini. Orang tua juga bisa marah. Sudahlah, kamu gak usah nikah aja lah, sudah batal aja gampang. Kayak gitu jadinya. Karena telat dalam mendakwahi tadi. Harus sadar, semua nggak bisa serba instan. Dakwahi orang tuh nggak bisa langsung seperti membolak-balikan telapak tangan, ini buka besok jadi, yang sebelumnya hitam jadi putih besok, nggak mungkin. Ada yang sudah tradisinya itu turun temurun seperti itu. Kamu baru ngomong berapa hari? Baru H-7 ngomongnya, lu nggak bisa berubah. Bisa berubah nggak tadi? Nggak bisa. Berarti harus dakwahnya pelan-pelan. Ngajak orang tua untuk thalabul ilmi, ngajak orang tua untuk nuntut ilmu, ngaji dalam ilmu bareng-bareng. Dapat ilmu bersama. Itu baru manfaat. Terus yang ke-13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kerabatnya, baik yang paling jauh maupun yang paling dekat, dengan bersabda, sedikit pun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah. Sampai sabda beliau alaihi salatu wasallam, wahai Fatimah putri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para rasul saja mengatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak berguna bagi Fatimah, pemimpin para wanita di alam ini. Padahal orang-orang pun percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan perkataan kecuali yang benar. Jika kita memperhatikan fenomena yang terjadi pada kaum Khawash dewasa ini, maka akan jelas bagi kita bahwa orang-orang telah meninggalkan ajaran tauhid dan tuntunan agama ini telah menjadi asing. Rasulullah mengingatkan kerabatnya, baik yang paling jauh seperti Quraisy maupun yang paling dekat, semuanya ia katakan sedikit pun aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah. Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan keluarga-keluarga beliau. Berarti ini yang kita bicarakan tentang Nabi SAW dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Begitu juga kalau Nabi SAW disembah, pasti ada kelemahan. Maka tidak pantas untuk disembah, kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bab 16. Malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Kalau tadi membicarakan ada makhluk secara umum, begitu juga Nabi SAW sekarang bicarakan tentang malaikat. Malaikat itu makhluk yang paling taat. Malaikat juga paling takut kepada Allah. Namun malaikat dengan sifat yang mulia seperti ini tidak boleh disembah, tidak boleh ditujukan ibadah. Jadi sekarang disebut makhluk-makhluk yang luar biasa. Berarti kalau kepada Nabi SAW saya tidak boleh. Kalau kepada malaikat saja nggak boleh, apalagi orang yang jauh di bawah Nabi SAW dan jauh di bawah malaikat.
Orang-orang soleh saat ini, kira-kira kedudukannya itu setara dengan Nabi? Tidak. Hah? Setara atau tidak? Tidak. Dengan malaikat rajin ibadah terus, malaikat tuh nggak pernah itu nggak berhenti ibadah terus kepada Allah. Kalau tidak juga seperti ini, seperti makhluk yang mulia seperti malaikat juga, maka selain itu di bawah itu sungguh tidak pantas untuk dijadikan tempat ditujukannya ibadah. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran surat Saba ayat 23. Apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, para malaikat, mereka berkata, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa. Mereka katakan ya perkataan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Ini surat Saba ayat 23. Diberikan catatan, malaikat itu punya rasa takut yang besar kepada Allah. Kalau malaikat seperti ini, pantas nggak kita takut kepada malaikat? Tidak boleh berarti. Boleh nggak kita itu punya rasa takut kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga, apalagi di bawah malaikat? Tidak boleh juga. Dan ingat, rasa takut itu ada dua macam, ada yang sifatnya itu ibadah, ada yang tabiat. Secara tabiat boleh punya rasa takut semacam itu. Contoh tabiat, boleh nggak takut sama anjing? Boleh. Takut digigit? Boleh. Hah? Boleh. Atau kalau takut kepada anjing berarti syirik? Mas, kamu nggak boleh takut sama anjing loh, syirik kamu sudah takut kepada selain Allah. Gitu? Ya biar aja dia nggak takut aja, dia biar digigit aja nggak apa-apa. Balik lagi. Boleh nggak takut kayak gitu? Wajar-wajar saja, manusiawi. Kalau ada itu pencuri masuk ini ya, lihat ini tampangnya seram, kemudian kita takut ini, boleh nggak takut kayak gitu? Hah? Boleh nggak punya rasa takut? Boleh. Manusiawi. Ular lewat di tengah jalan gitu, lu lihat kayak gitu, apa nih, kaget dia, lari dia. Boleh nggak takut kayak gitu? Mas, nggak boleh kamu takut kepada ular, makhluk itu. Syirik kamu kayak begini. Kamu sudah takut kepada selain Allah. Ya, enggak kayak gitu pemahamannya. Dikira saya nyebut kayak gini, nggak ada yang bilang kayak gini loh. Ini persis ini yang saya bilang. Dia bilang tuh nggak boleh takut pada anjing lah, kamu masih syirik berarti. Nggak boleh takut pada ular lah, kamu masih takut kepada makhluk berarti. Padahal bukan maksudnya takut yang kayak begini. Takut apa ini maksud? Takut yang nilainya ibadah. Gimana rasa takutnya? Nah, kamu lewat tempat-tempat seperti angker, rumah angker, kuburan yang keramat, minta pamit. Itu baru rasa takut yang masalah. Kadang apa? Klakson. Ya. Kadang apa? Siang bolong mas, tetap nyalakan lampu loh. Kamu bisa celaka nanti sambil klakson mas. Kalau enggak pamit Mbah Buyut lewat situ, lolos dia. Sama seperti kebiasaan orang musyrik berarti. Sedangkan tadi malaikat punya rasa takut gimana? Takutnya membuat mereka taat ibadah kepada Allah. Kalau tadi takutnya bermasalah, karena akhirnya minta perlindungan kepada selain Allah jadinya. Ini termasuk juga, ini perlu ini juga ini. Ya, kok takut juga sama tempat-tempat gelap ya, karena takut di situ nanti setan tiba-tiba muncul di situ. Ini juga masalah. Karena setan mau buat apa coba masalah dengan kita apa coba? Hah? Pernah buat masalah sama setan? Hah?
ketemu nggak nyapa gitu, terus dia nggak senang, terus gangguin kita. Kecuali kalau kamu memang punya masalah, setan nggak ini. Kita itu semakin berani, dia nggak akan ganggu. Kamu sedikit masuk kamar mandi, lihat ke belakang, oh ini kayaknya ini ada ini. Kebanyakan nonton film itu. Film apa? Horor. Sekarang apa? Tayangannya apa lagi nih? Berubah lagi nih sekarang nih zamannya ini. Pemburuan tuh masih ada? Hah? Masih ada itu orang-orang kurang kerjaan, cari masalah dengan setan itu. Saya bilang kalau dia kesurupan itu nggak keluar, syukur kamu cari-cari masalah sendiri. Setan tuh nggak mau diganggu, kamu gangguin juga supaya keluar gitu. Terlalu banyak berhayal sekali. Keluar sedikit, mau sholat subuh ini padahal ini. Hari ini gelap sekali nih, kayak ada yang membutuhkan saya, padahal nggak ada. Takutnya bukan main. Kencing jam 12 malam, padahal rumahnya sendiri loh itu. Lihat kanan kiri, waduh ada apa ya di belakangnya? Padahal kamarnya sendiri, situ ada kamar mandinya loh coba. Ya Allah. Sudahlah, nggak usah nonton kayak gitu. Membuat orang punya rasa takutnya nggak pas di situ. Ya, rasa takutnya nggak pas di situ karena rasa takut ini dibangun karena nonton kayak gitu dulu. Adapun tadi lewat tempat keramat yang angker-angker tadi, ini kebiasaan orang musyrik itu sampai minta perlindungan kepada tempat-tempat tadi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan manusia yang minta perlindungan kepada para jin. Tadi kan? Yang tadi lewat tempat keramat tadi kan? Ini lewat suatu lembah kalau zaman dulu. Maka dia minta perlindungan di situ. Nah, ini yang pernah kita bahas dalam pembahasan isti'adzah, minta perlindungan kepada yang lain. Minta perlindungan kepada selain Allah. Syirik di situ. Kalau rasa takutnya sudah mengantarkan kepada minta pertolongan kepada selain Allah, jatuh pada kesyirikan. Nah, sekarang kita lihat rasa takut malaikat. Ini cerita panjangnya, lihat dalam hadis Abu Hurairah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayap karena tunduk dengan firman-Nya. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut itu telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Berarti yang disebutkan tadi dalam surat Saba ayat 23. Ketika mereka hilang rasa takutnya, mereka baru mengatakan seperti itu. Berarti malaikat punya rasa takut yang besar kepada Allah. Terus setan-setan. Nah, ini cerita tentang pencurian berita langit. Ya, terus setan-setan penyadap berita pun mendengarkan berita itu. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpukan. Sufwan menggambarkannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Nah, setan itu kalau curi berita gini, naik, naik terus sampai ke langit. Beritanya berarti dari mana nanti beritanya? Dari atas sampaikan ke bawahnya, turun lagi ke bawahnya, turun lagi ke bawahnya, turun lagi ke bawahnya, terus seperti itu sampai ke tukang ramal. Terus, jika setan yang di atas mendengar berita itu, maka segera dia sampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Nah, paham kan ceritanya kan? Nah, jadi setan itu kalau nyuri berita kayak tadi, naik terus sampai kalau sudah dapat berita, mereka turunkan berita tadi ke setan di bawahnya, terus. Nah, cerita selanjutnya, terkadang setan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan berita itu. Nah, saya lebih senang nggak diterjemahkan meteor. Terlalu terkini terjemahannya, saya nggak senang. Dilempar dengan, kalau di sini di bahasanya ini Sufyan dilempar farubbama adrakahu syihab qabla ayyul qiyah, yaitu dilempar dengan, kalau di bukan ini,
pelempar api. Ya, dilempar dengan pelempar api, dilempar dengan lemparan api. Jadi berita tadi akhirnya nggak sampai ke bawah. Ya, kalau meteor terlalu ini, meteor nanti orang pikiran macam-macam kan? Ya, ada yang meteor nunggu meteor jatuh gitu. Ya, ada kan yang pacaran kayak gitu kan? Coba kamu berdoa itu meteor ada yang jatuh. Berdoa apa di sini nggak ada, waktu-waktu mustajab meteor jatuh itu nggak ada. Maka nggak pas ya kalau terjemahin meteor itu nggak pas. Ya pokoknya dia dilempar dengan lemparan dari langit tadi. Ya, terus. Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena meteor tadi. Lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir atau dukun itu menyampaikan banyak kedustaan. Nah, tadi padahal dari atas itu kan sudah dilempar lagi kan, sehingga berita tadi itu tercegah sampai ke bawah. Namun ada yang beritanya nyampe ke bawah, ada yang nggak nyampe. Pokoknya diterima oleh dukun, dia buat banyak kedustaan. Oh, dompet kamu hilang, Pak. Ah, itu paling di dalam rumah. Di mana, Pak? Oh, itu paling dalam rumah. Nggak mau jujur juga, padahal belum tentu di situ. Dia pakai kalimat global. Ya, kadang pakai kalimat global. Oh, ternyata ditemukan di kantor. Oh, Pak, itu mungkin ada yang bawa ke sana, Pak. Akhirnya sampai ke rumah, buat lagi. Intinya dia mau berdusta. Terus, orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, bukankah pada hari dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian? Akibatnya tukang sihir atau dukun pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Padahal cuma satu saja yang benar, 1000-nya itu salah. Satu ini jadikan pembenaran untuk berbagai macam berita. Dukun ini benar-benar ampuh sekali. Ampuhnya kenapa? Oh, benar yang dia bilang ya. Ternyata baru ini saja. Besok-besoknya datang lagi nggak dapat berita benar seperti itu. Ya, maka ini cerita tentang malaikat tadi, bagaimana rasa takutnya kepada Allah dan pencurian berita langit. Yang kadang itu nyampe ke dukun, kadang itu nggak nyampe. Terus An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah ingin mewahyukan suatu perintah, maka Dia pun berfirman dengan wahyu tersebut. Langit pun bergetar keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila malaikat penghuni langit mendengar wahyu tersebut, mereka pun pingsan dan bersungkur sujud kepada Allah. Nah, lihat, malaikat saja pingsan dan sujud syukur, tersungkur, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takut sekali kepada Allah. Kalau dia punya rasa takut seperti ini, malaikat punya sifat seperti itu, bagaimana mungkin malaikat itu ditujukan ibadah? Wong malaikat saja itu beribadah kepada Allah, punya rasa takut besar kepada Allah. Terus, malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Nah, berarti Jibril itu pembesarnya malaikat. Terus, Allah lantas berfirman kepadanya dengan wahyu sesuai dengan kehendaknya. Jibril lantas melewati para malaikat. Setiap kali dia melewati satu langit, para malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepadanya, wahai Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita? Jibril menjawab, Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar. Dia maha tinggi dan maha besar. Semua malaikat pun mengucapkan seperti perkataan Jibril tadi. Jibril lantas menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ditekankan tadi atau digarisbawahi pada kalimat malaikat pun itu pingsan dan bersungkur sujud kepada Allah. Berarti malaikat itu ibadahnya kepada Allah. Maka kita tidak boleh beribadah ditujukan kepada malaikat. Sekarang kandungan bab pertama, tafsir surat Saba ayat 23. Ya, tadi hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Yang kedua, ayat ini mengandung argumen tentang batilnya kesyirikan, khususnya yang ada kaitannya dengan orang-orang soleh. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang bisa memangkas akar-akar kesyirikan dari dalam hati. Kalau dengan malaikat saja itu patuh tunduk kepada Allah, maka harusnya kita bukan patuh tunduk dan meminta kepada para malaikat, namun patuh dan tunduk juga kepada Allah.
Terus yang ketiga. Tafsir firman Allah Ta'ala, mereka menjawab perkataan yang benar. Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, terus yang keempat. Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu tersebut. Ya, tadi ada wahyu yang disampaikan, kemudian para malaikat itu Jibril lewat, kemudian para malaikat tanya tentang apa yang diwahyukan oleh Allah. Terus yang kelima. Jibril kemudian menjawab pertanyaan para malaikat itu dengan mengatakan, Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar. Dia maha tinggi dan maha besar. Nah, seperti yang diterangkan dalam surat Saba ayat 23 tadi. Nomor 6. Disebutkan dalam hadis di atas bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Karena Jibril itu sayyidnya atau pembesarnya para malaikat. Terus yang ketujuh. Jibril memberi jawaban kepada seluruh penghuni langit karena mereka semua bertanya kepadanya. Jibril berjawaban kepada seluruh penghuni langit. Terus yang kedelapan. Seluruh malaikat penghuni langit pingsan setelah mendengar firman Allah tersebut. Masya Allah, karena takut sekali kepada Allah. Pingsan ketika itu karena begitu besarnya firman Allah yang berpengaruh kepada mereka. Terus 9. Langit bergetar karena mendengar kalam Allah. Langit bergetar karena mendengar kalam Allah, yaitu mendengar firman Allah. 10. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan perintah Allah. Nah, Jibril menyampaikan wahyu. 11. Disebutkan dalam hadis di atas bahwa ada setan yang menyadap kabar dari langit. Ada setan-setan yang menyadap berita dari langit dengan saling menumpuk sampai ke atas untuk mencuri berita langit. Terus yang ke-12. Posisi setan-setan penyadap berita itu saling menunggangi satu sama lain. Saling ditumpuk satu dan yang lainnya terus sampai ke atas. Terus 13. Peluncuran meteor untuk menembak setan-setan penyadap berita. Nah, tadi untuk menembak setan-setan tadi, ya. Terus 14. Terkadang setan sudah tertembak meteor sebelum bisa menyampaikan kabar itu. Akan tetapi terkadang pula dia bisa menyampaikan kabar itu kepada manusia yang menjadi anteknya sebelum tersambar oleh meteor tersebut. Nah, jadi kadang ditembak tadi karena mencuri berita langit, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Dan rata-rata tidak berhasil berita tersebut itu sampai ke bawah. Apalagi ketika masa-masa turunnya wahyu, nggak boleh sama sekali itu diambil itu berita-berita wahyu tadi. Terus yang 15. Omongan dukun atau tukang ramal terkadang bisa benar. Terkadang bisa benar, namun lebih banyak salahnya. 16. Dukun mencampur aduk kabar dari langit itu dengan banyak kedustaan. Nah, dukun itu campur-campur, dibuat ramalan kayak gini. Nanti kiamat terjadi, kan sudah lewat ini 12 tanggal 12 bulan 12 2012. Yang ramal malah mati duluan. Sudah ramal itu. Dia campur adukan, kebatilan diubah. Kok tumben kiamat itu dibuat angka-angka cantik gitu. Enggak benar itu, dia buat supaya orang tertarik dengan ramalan dia tadi. Terus yang 17. Kebohongannya tidaklah bisa dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit. Termasuk juga di sini dalam ramalan secara umum, nanti ada pembahasan ramalan sendiri dalam kitab ini. Ini termasuk juga percaya ramalan-ramalan berdasarkan hitungan tanggal lahir. Apa itu? Astrologi, zodiak astrologi. Zodiak. Ada juga sio. Itu kan ada ramalan tiap pekan kan? Ya, update terus nggak? Ada. Saya yakin aplikasi Play Store-nya sudah ada juga itu. Itu update itu. Paling ikut perkembangan zaman juga. Uang yang tadi saya sebut ilmu primbon aja itu perkembangan zamannya itu ada. Mau cari di Google juga itu ada, cara hitung angka-angka tadi itu ada itu. Ikut perkembangan zaman juga. Dia kejar juga itu. Wah ini, aplikasi ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Sudah ada itu. Ikut perkembangan zaman juga. Maka tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan kayak gini. Nanti ada pembahasannya sendiri insya Allah. Terus, jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk menerima kebatilan. Bagaimana orang-orang bisa berpatokan dengan satu omongan dukun yang kebetulan saja sesuai dengan kenyataan dan tidak mau mempertimbangkan banyak kedustaan yang dibuat oleh dukun tersebut? Ya namanya kebatilan itu satu kali benar saja dipercayai terus. Namun kalau kebenaran disampaikan beribu-ribu kali juga nggak mau terima.
disampaikan dalil sana sini itu belum tentu terima loh. Namun kalau dukun sudah bicara satu kali benar, yang lain-lainnya dipercayai juga padahal itu enggak benar. Terus yang 19. Omongan dukun yang kebetulan sesuai dengan kenyataan itu tersebar luas dari mulut ke mulut. Bahkan mereka menghafalkannya dan menjadikannya sebagai bukti kebenaran perkataan ramalan sang dukun. Nah, sama juga dengan ramalan zodiak dan yang lainnya. Baru aja ini dia baca kayak gitu, iya ternyata benar juga ya. Maka bagaimana hukum baca-baca zodiak kayak tadi? Walaupun tidak percaya nggak boleh. Karena nantinya gini, ujung-ujungnya ya dia sudah baca nih, oh nasibmu itu sial, banyak sialnya pekan ini. Ya, ini gak benar ini. Ternyata dia dapat sial itu banyak. Iya ya, zodiak itu benar juga ya. Akhirnya benarkan. Maka para ulama katakan gak boleh baca juga gak boleh. Namun zaman sekarang ini, kalau dulu itu orang itu ingin tahu ramal itu bagaimana, ramalan nasib itu gimana, datangi dukun kan? Kalau sekarang dukun yang masuk dalam rumah-rumah. Bentuknya apa? Zodiak dimasukkan. TV diputar aja sudah ada ramalan itu. Nah, ini nasibmu kayak gini. Berarti sekarang dukun yang masuk dalam rumah. Kalau dulu itu orang itu ngetok rumahnya dukun, sekarang gimana coba? Ya, dukunnya dimasukkan dalam rumah ini. Bebas nih kamu lihat di majalah, di koran, di TV. Kayak gitu. Terus penetapan sifat-sifat bagi Allah. Hal ini berbeda dengan sekte Asy'ariyah yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Asy'ariyah itu meniadakan sifat-sifat bagi Allah atau hanya membatasi pada sifat-sifat tertentu, seperti membatasi pada sifat-sifat 20, wujud, qidam, baqa. Terus mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Ada lagunya kan? Ada. Nggak usah dihafal. Karena sifat-sifat tidak dibatasi 20. Sifat Allah itu banyak sekali. Terus 21. Dijelaskan di atas bahwa bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat dikarenakan rasa takut mereka kepada Allah. Tadi bergetarnya langit, pingsannya malaikat semuanya karena rasa takut kepada Allah. Kalau mereka saja punya rasa takut kepada Allah, maka makhluk-makhluk ini tidak boleh ditujukan ibadah kepada mereka. Yang terakhir, para malaikat bersungkur sujud kepada Allah. Para malaikat bersungkur sujud kepada Allah. Walhamdulillah, selesai bab 15 dan 16. Insyaallah pertemuan berikutnya next month, bulan depan, bab 17 kita bahas tentang syafaat. Ya, insyaallah tanggal 25 Agustus. Sebenarnya Sabtu Wage, namun saya majukan satu pekan di awal. Ya, karena ada urusan di desa, ada orang nikahan. Namun nikahnya nggak pakai hitung-hitung hari lagi. Itu benar itu hari libur. Baik, monggo jika ada yang bertanya bisa lewat kertas. Saya baca dulu, akhwat juga bisa tanya lewat kertas. Ustaz, saya baru saja lulus sarjana. Saya bersama teman saya berempat memiliki niat untuk belajar agama lebih dalam. Apakah di Indonesia ada tempat belajar agama yang berdurasi tidak panjang? Mungkin pesantren 1 tahun atau 2 tahun, karena kami bingung apakah harus mengambil program sarjana lagi dengan durasinya 4 tahun atau ada pilihan lain, karena kami hidup di keluarga yang belum mengenal sunnah. Kalau mau belajar bisa di kota Jogja, ada di situ tempat kami belajar dulu namanya Ma'had Al-Ilmi, di tingkatan sebelumnya namanya Ma'had Umar. Itu nanti bisa mempelajari ilmu agama di luar jam kerja, di luar jam kuliah. Ya, biasanya di sore hari atau di malam hari. Itu insya Allah bisa dimanfaatkan, pendidikannya 1 tahun. Itu belajar dulu bahasa Arab secara mumpuni, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu dasar akidah, fikih, akhlak, sampai pada ilmu-ilmu usul. Programnya 1 tahun bisa dilihat di muslim.or.id. Bagaimana seorang wanita menikah dan wali adik perempuannya sedangkan saudara laki-lakinya masih hidup? Dan wali itu adik perempuannya sedangkan saudara laki-lakinya masih hidup dan sibuk bekerja. Silahkan tanyakan ini di KUA. KUA punya ketentuan untuk hal ini, siapa yang dijadikan wali. Jika wali ini nggak ada, siapa yang menjadikan wali? KUA punya urutan.
Ya, kaunya punya urutan. Ini setelah ini siapa? Maka manusia pada urutan kawan, nanti kawan yang tentukan. Dia nanti sarankan untuk wali ini yang dipakai, berarti kamu harus tunjuk wali itu. Nanti tinggal sebutkan saja anggota keluarganya. Apakah harta yang dikasihkan suami itu halal? Apakah harta yang dikasih suaminya itu halal? Seorang wanita menikah dan wali adik perempuannya, ya wali adik perempuannya itu saudara laki-lakinya masih hidup. Apakah harta yang dikasih suaminya itu halal? Kalau tadi nikahnya sah, kalau ini nikahnya KUA, sudah nggak usah tanya kayak begini lagi. Kalau KUA sudah sah kan berarti sudah sah. Kalau itu sudah sah berarti jadi suaminya. Hartanya gimana? Halal untuk istrinya. Bagaimana hukum orang tua wanita jika memakai harta dari suaminya karena suaminya sudah meninggal? Kalau harta ditinggal suaminya maka nanti bisa jadi harta waris. Harta waris ini nanti ada orang-orang yang mendapat waris tadi. Maka dari ketentuan waris itu yang nanti mendapatkan, yang berhak mendapatkan harta tersebut. Wallahu a'lam. Ibadah yang maksudah li zatiha dengan laisa maksudah li zatiha. Coba nanti ini dalam pembahasan apa, karena ini umum sekali nih ya, saya belum bisa jelaskan. Maksudah li zatiha mungkin gini, ibadah yang secara zatnya dinilai ibadah seperti sholat. Namun ada ibadah karena niat kita jadikan ibadah jadi ibadah, seperti saya tidur untuk kuat bangun malam, sholat tahajud. Maka tidur ini secara zat itu bukan ibadah. Namun kalau diniatkan untuk ibadah maka jadi ibadah. Nah, itu mungkin yang dimaksud. Ustaz, dulu saya pernah melakukan kepercayaan dukun, apa dosa yang dulu bisa diampuni. Sekarang belajar tauhid dengan benar dan pelajari tentang syirik-syirik. Kalau tahu itu kesalahan, taubat dengan taubatan nasuha dan jangan diulangi lagi. Adakah dosa yang melebihi syirik? Syirik sudah nomor wahid, sudah tingkatan paling atas sekali, dan sejajar dengan syirik itu dosa kekafiran. Siapa yang berbuat syirik tidak bertobat dibawa sampai mati kekal dalam neraka. Maka orang harus belajar serius tentang syirik biar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Bagaimana menasihati orang yang mempercayai dukun yang berkedok orang pintar atau berkedok ustadz namun KW dan sebagainya? Kalau berkedok orang pintar, ini pelajari dulu. Ini masuk ustadz gadungan, ustadz yang benar atau tidak, atau orang yang benar atau tidak. Gimana cara memahaminya? Lihat saja dari pengobatannya, itu logis atau tidak. Kok pengobatannya itu ada penyakit, kok penyakitnya itu dia transfer ke hewan, itu bisa berpindah. Itu nggak pakai kuliah juga dipelajari. Ditransfer begitu saja, kok tiba-tiba sudah ada di kambing, kambingnya disembelih. Wah, ini penyakitnya, buktinya di sini. Logis nggak ini? Di ilmu kedokteran ada yang pernah pelajari kayak gini nggak? Kalau kayak gini itu saya nggak usah kuliah tinggi-tinggi, cuma pelajari gimana cara mentransfer penyakit ke hewan saja. Sembuh sudah, dapat duit sudah, enak sekali itu. Dan ini jadinya juga menyiksa binatang, karena binatang yang dikasih penyakit sudah tidak logis lagi. Kalau sudah seperti ini, mendingan nggak usah ikut pengobatan alternatif seperti itu. Cara berpikirnya seperti ini logis atau tidak? Kalau logis masuk akal, ada bukti, ada eksperimen, silakan dipakai. Ustaz, jika ada yang memakai susuk di orang pintar, apakah cukup dengan tobat dan ruqyah atau perlu dilepas? Dilepas. Coba nanti tobat, pelajari tauhid dengan baik, insya Allah itu ada pengaruh. Tambah lagi, kencangkan dengan zikir lagi, perkuat zikir lagi, maka itu juga punya pengaruh. Kemudian baru diruqyah, mudah-mudahan susuknya lepas. Apakah ada ruh yang bergentayangan? Ada nggak? Cuma di TV. Ya, Simbah itu sudah mati. Itu nggak mungkin lagi balik ke rumah, ngetok pintu, kemudian panggil orang di rumah. Le, ada di rumah. Gitu.
terus panggil, ayo ngopi bareng gitu. Wah, nggak ada cerita kayak gitu. Kamu terlalu banyak nonton TV. Kenapa nggak mungkin? Sudah masuk ke alam barzakh. Alam barzakh artinya apa? Sudah terpisah. Tidak mungkin lagi bercampur dengan alam dunia. Sudah meninggal dunia, sudah mati, nggak mungkin lagi keluar gitu. Logikanya gini, masa malaikat bisa loloskan itu orang itu keluar kemudian jenguk anaknya coba? Dikasih izin lagi. Padahal dikubur cuma dua kemungkinan, entah dapat nikmat, entah dapat siksa. Kalau nikmatnya enak sekali, nggak mungkin keluar lagi. Nggak mungkin mikir anaknya lagi, wah saya mau ngopi bareng anak saya, itu nggak mungkin lagi. Sini sudah nikmat sekali. Kalau dapat siksa, nggak mungkin keluar. Setan itu tadi orang ini ternyata keluar gitu, lolos dari siksaan di dalam kubur. Masuk akal nggak? Kalau di dunia, penjara di dunia bisa lolos itu. Disogok bisa lolos nggak kalau penjara dunia? Bisa. Kalau di kuburan coba mau nyogok siapa? Mau pakai apa coba? Logika nggak bisa main di sini loh. Sudah imannya saya sudah jadi alam yang berbeda, nggak ada lagi yang gentayangan. Maka saya biasanya dekati kayak begini. Ini biasanya ada yang lebih ekstrim lagi ini. Ustadz, itu dia nggak kembali sampai 7 hari. Ya. Terus gimana membuat dia itu kembali lagi ke kubur lagi? Aduh Pak, itu khayalan tingkat tinggi sekali. Kau usah banyak berkhayal untuk ini. Sudah jadi alam berbeda, nggak mungkin lagi kembali ke dunia. Kalau di depan kontrakan kita ada pohon belimbing wuluh, dilap yang buahnya diambilin satu kompleks, apakah kita halal atau boleh ikut ambil untuk jadikan sayur? Ini punya siapa dulu pohon ini? Kalau punya orang minta izin pada orang. Suatu barang itu jadi halal kita manfaatkan kalau sudah diridhoi oleh yang punya. Kalau belum diridhoi, nyolong berarti. Kalau ini satu kampung ambil, satu kampung kena dosa semuanya. Bagaimana tentang ilmu hikmat yang mendatangkan rezeki tanpa usaha atau kerja? Ya Allah, ini enak sekali ilmunya ini ya. Gak usah perlu pelajari bisnis, gak usah belajar tentang ekonomi, gak usah belajar manajemen, gak usah belajar teknik industri. Cukup pelajari ilmu apa? Hikmat saja. Rizki datang gitu saja, gak usah kerja. Enak banget kan? Enak kan? Ilmu apa kalau begitu kayak gini? Ilmu cuma 2 sajalah kayak gitu. Ya, ilmu itu berdasarkan wahyu. Kalau tidak yang kedua, kok bisa datang rezeki kayak gini? Ilmu dari setan berarti. Kasaran saya bilang kayak gini. Nggak ada ilmu yang ketiga lagi. Apakah istri berdosa dan terseret ke dalam neraka yang bersuami mempunyai utang riba? Istri kalau dia tahu suaminya punya utang riba, nasihati. Kalau ini untuk kepentingan keluarga, sama-sama dulu itu berutang seperti itu, berarti sama-sama harus lepaskan diri dari utang riba. Istri banyak-banyak nasihati, suami didorong untuk kerja yang benar, yang halal untuk lunasi utang-utang riba tadi. Saya tidak mengatakan terseret juga di sini, namun istri tugasnya untuk nasihati. Dan apakah kita terseret juga ke dalam api neraka yang mempunyai keluarga punya ilmu primbon? Padahal saya sudah mengingatkan saudara tersebut, tugasnya nasihati. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas kita itu hanyalah nasihati dengan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Mau bertanya, kebetulan suka masuk hutan rimba belantaran dan naik gunung kurang lebih 8 tahun ini. Qadarullah selama kurang lebih 8 tahun ini nggak pernah ada kejadian aneh-aneh dan mistis. Walaupun belum kenal sunnah dan doa-doa, sekarang kenal sunnah. Apa yang harus ana lakukan untuk masuk rimba belantara tadi dan naik gunung? Minimal untuk jaga diri. Baca zikir pagi petang kalau dapati waktu zikir pagi petang. Kalau pernah mampir di tempat yang ini jarang disinggahi orang-orang, baca Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa seperti itu. Kalau saya punya anak, bolehkah dinamakan dengan Rumaiso? Boleh saja. Namun kalau pakai rumaiso.com sudah lisensi, komnya nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana.
Kalau pakai Rumaiso boleh saja. Adapun tadi artinya Rumaiso itu nama asli dari Ummu Sulaim, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu dari Anas bin Malik, suami keduanya itu namanya Abu Tolha. Cari kisahnya saya di website rumaiso.com, itu ada kisah tentang Rumaiso. Apakah membuang air panas di jembaran? Iya. Jembatan apa? Jembaran tempat atau kamar kecil? Jamban mungkin ya? Tempat atau kamar kecil tidak boleh, dan apakah ada dalilnya? Tidak masalah. Gak usah khawatir. Apa hukumnya lari ketika lihat pocong atau kuntilanak? Aduh, tadi sudah saya jelaskan kan? Bangun tauhid dulu, gak usah takut-takut kayak begitu. Saya sampai seumur hidup saya ini gak pernah lihat sama sekali. Lihat kain putih, itu kain putih apa itu, lihat baik-baik. Itu cuma kain gantung gitu biasa kok. Lihat dulu baik-baik, kamu terlalu banyak berhayal. Ya, ini kalau mau disifati juga ini, saya mau tanya dulu, pocongnya itu kayak gimana coba? Kuntilanaknya juga kayak gimana? Coba sebutkan ciri-cirinya. Saya mau ketemu juga nih kalau ada ini kayak gini. Kan kalau digambarkan kalau di TV-TV gimana? Pocongnya itu lewat lompat-lompat gitu kan? Nyentuh tanah nggak? Ada yang gambarannya nggak nyentuh tanah kan? Saya tuh mau tanya itu, ini orang yang buat film ini dalilnya dari mana ini kayak gini itu loh? Buat mukanya tuh seram hitam kayak gini. Setan digambarkan nanti punya tanduk lagi. Wah, dari mana nih gambaran orang sutradara ini kok hebat sekali loh itu. Ya, kau usah aneh-aneh kayak gitu. Punya tauhid, punya keimanan yang benar, insya Allah kayak gitu nggak takut-takut lagi. Pelajari tauhid lagi ini, baca ulang lagi kitab ini dari awal. Ini sebenarnya kitab ini saya sudah bahas tuntas nih 70 pertemuan. Ada, cari di Rumaiso TV aja, saya sudah punya bahasannya lengkap saya bahas. Ya, ini saya kaji lebih ini lagi, lebih intensif lagi ketika itu. Apa itu sihir kiriman? Mungkin santet kali ya. Kalau sihir kiriman, apakah sakit atau mimpi tertentu yang bisa berhubungan dengan sihir kiriman tadi? Yang jelas sihir itu bisa dari orang lain itu membuat mudarat pada yang lainnya. Ada yang bahkan pesan ini, tolong nanti sihir si itu ya, biar dia jatuh sakit, biar usahanya itu bangkrut, biar dia celaka gini bisa. Dan tukang sihir ini dibayar untuk nyantet atau berikan sihir kepada orang lain. Saya sudah pernah ruqyah dengan ustadz rekomendasi salah satu ustadz salaf, tapi tidak keluar. Saat tidak sadar jinnya bilang akan melepaskan. Bagaimana cara melepaskan susu ini ustadz? Saran saya, perbaiki lagi iman, pelajari tauhid lagi secara lebih mendalam, hadiri kajian-kajian seperti ini. Kemudian kuatkan lagi dengan zikir pagi petang, insya Allah pelan-pelan itu bakal bisa lepas sendiri dengan izin Allah. Ya, kalau mau cari mungkin ini bisa beralih kepada peruqyah yang lain yang lebih terpercayalah, ya. Karena pengaruhnya ruqyah itu yang pertama dari si pasien yang diruqyah, yakin nggak? Kalau punya rasa yakin kuat akan lebih cepat untuk keluar tadi susunya tadi. Namun kalau dia tidak punya rasa yakin yang besar juga, maka tidak akan tertolong. Bagaimana sikap kita sebagai anak apabila ditemukan bukhul di rumah dan ternyata itu milik orang tua? Sudah diberitahu, namun orang tua menolak untuk menghancurkannya. Apakah boleh saya sebagai anak menghancurkan bukhul tersebut secara diam-diam? Karena khawatir akan bertengkar dengan orang tua apabila meminta izin terlebih dahulu. Kalau memang orang tua nggak mau dihancurkan itu karena pemahamannya tentang syirik itu belum jelas, berarti pahamkan dulu. Pahamkan dari pembahasan kitab tauhid ini. Kalau sudah jelas cuma dia takut untuk menghancurkan, kamu harus dengan rasa yakin hancurkan benda tadi. Dan gak usah khawatir nanti kena celaka ini celaka itu. Gak ada yang bisa mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Harus yakin seperti itu. Maksud ibadah suluk itu apa ya Ustaz? Apa itu ibadah suluk? Syuruk. Ini suluk, S-U-L-U-K ini. Kalau syuruk itu isyrak mungkin ya.
Kalau yang dimaksud itu berarti setelah sholat subuh diam di masjid sampai matahari itu meninggi, kemudian kerjakan sholat 2 rakaat. Matahari meninggi itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Jika kita membaca sifat seorang berdasarkan pengalaman sehari-hari, misalnya membaca sifat teman lalu merekomendasikan bahwa orang tersebut kemungkinan cocok bekerja di bidang tertentu, apakah termasuk perbuatan meramal atau tidak? Kalau cuma berdasarkan pengalaman saya tahu, oh orang ini gesit, berarti sifat kerjanya kayak gini. Oh orang ini kok malas-malasan, oh sifat kerjanya kayak gini. Tidak masalah karena ada pengalaman. Apabila lewat tempat angker lalu mengucapkan assalamualaikum, apakah itu syirik? Bagaimana dengan mengucap salam di kuburan? Kalau mengucap salam di kuburan ada tuntunan. Namun kalau tempat angker, yang pertama, antum sudah punya keyakinan pada tempat angker ini tempat masalah berarti. Hilangkan keyakinan dulu, tempat ini bawa mudarat dengan sendirinya, bawa bahaya dengan sendirinya. Keyakinan ini dilepaskan dulu. Keyakinan yang benar gimana? Tempat ini tidak bisa buat masalah kepada saya, karena yang bisa buat masalah itu dengan izin Allah. Sehingga saya baru jawab berikutnya. Ya, kalau kamu masuk di tempat kayak gini, ini rumah kosong, ucapkan salam enggak? Nah ini baru jawabannya yang saya berikan. Namun keyakinan ini dihilangkan dulu. Kalau keyakinan kamu masih yakin, nah pokoknya tempat ini angker, nah sudah punya rasa takut berarti ini. Rasa takutnya enggak benar. Nah ini hilangkan dulu. Apakah termasuk kekufuran orang yang seringkali terbesit dalam hati dan pikirannya perkataan atau sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah, dan orang itu sering ragu perkataan itu benar-benar dari hati dan pikirannya atau dari bisikan syaitan? Apa sebaiknya orang itu diruqyah? Saran saya tidak diruqyah dulu, namun dia ngaji perbaiki iman. Dengan memperbaiki iman dia tahu cara beriman kepada Allah bagaimana. Cara menyikapi Allah memiliki nama dan sifat itu seperti apa? Cara mengetahui Allah itu seperti apa, dia akan tahu dari dia itu ngaji. Dengan mengenal nama dan sifat-sifatnya tadi. Sehingga solusinya seperti itu. Bagaimana hukum meminta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup, atau minta didoakan oleh ibu sendiri? Apakah termasuk syirik meminta kepada selain Allah? Bukan. Karena meminta kepada selain Allah masih boleh. Yaitu doa seperti ini dengan catatan, satu, mintanya tetap kepada Allah. Ini kan cuma minta doa. Orang ini juga berdoa kepada Allah. Yang kedua, orangnya masih hidup. Yang ketiga, mampu untuk penuhi permintaan kita. Kalau masih hidup, jelas masih mampu. Maka dia sampaikan nanti berdoa pada Allah untuk kebaikan orang ini. Masih dibolehkan dengan catatan masih hidup. Bagaimana kalau mengucapkan salam pada rumah kosong yang didatangi? Baca doa ketika masuk ke rumah kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu doanya. Ustaz, saya ingin bertanya, saya punya sahabat dan saya sering berkunjung ke rumahnya, tapi keluarganya masih percaya dengan hal gaib. Katanya orang tuanya itu mempunyai kelebihan dan saya sering menumpang sholat di rumahnya. Apakah ibadah saya akan diterima dan apakah saya tidak usah datang ke rumah sahabat saya itu lagi? Sholat di rumahnya sah. Tinggal kamu dekati teman ini baik-baik. Pahamkan dia tentang agama, pahamkan dia tentang tauhid, pahamkan dia tentang bahaya syirik, pahamkan dia tentang mempercayai ilmu-ilmu gaib semacam tadi. Kalau dia sudah tertarik seperti itu, tinggal teman ini nanti yang dakwahi orang tuanya. Gimana hukumnya ruqyah? Bagaimana hukum meminta ruqyah? Apakah itu melemahkan tawakal? Sebenarnya ini kembali pada keyakinan dia percaya kepada Allah atau percaya penuh kepada peruqyah ini. Tentang hadis masuk surga tanpa hisab dan tanpa sisa yang jumlahnya 70.000 orang, di situ disebutkan mereka tidak meminta diruqyah karena memang potensi meminta diruqyah itu ketergantungan kita kepada peruqyah itu besar. Maka bagaimana kalau orang itu urgen sekali untuk meminta diruqyah, maka tetap bergantungnya kepada Allah. Tidak bergantung kepada peruqyah. Atau situ ada kiai, ustadz yang benar-benar ampuh itu katanya ruqyahnya, tidak bergantung pada dirinya, namun bergantung kepada Allah. Itu kuncinya untuk masalah meminta ruqyah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, insya Allah kita ketemu lagi 25 Agustus bulan depan. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.